Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Fadli Rizal, saya pemilik dari Fadli Fish Farm. Awal beternak itu saya dari tahun 2010-an. Nah, awalnya saya bekerja di Jakarta cuma dapat 3 bulan karena nggak kuat gitu, bukan nggak kuat kerjanya tapi nggak kuat di perjalanannya kan. Dari sini ke Jakarta macet banget. Setiap pagi berangkat subuh, pulang malam, berangkat subuh, pulang malam. Lama-lama hidup gini amat ya. Ya akhirnya ngapain nih enaknya ya supaya bisa dapat penghasilan tetap, terus bisa punya duit. Akhirnya saya coba-cobalah usaha. Awal usahanya tuh usaha ternak bebek. Waktu itu buat modalnya juga saya jual motor, akhirnya nggak bisa, bangkrut. Terus coba patin tuh berjalan lama-lama sama. Akhirnya pas terakhir saya usaha, akhirnya ketemu nih usaha ikan gurame sama ikan manfish ini nih. Kali nyoba bebek gagalnya karena emang belum ada ilmunya sih kalau saya pikir. Soalnya ya gitu dah, baru kata orang udah langsung aja saya iniin nyoba dan saya langsung nyerah gitu aja. Akhirnya ya udah gagal. Terus usaha ikan patin yang bikin saya gagal ya sama sih kayak gitu juga. Terus banyak orang yang pembeli yang pada kurang ajar. Iya, pada ngambil ikan nggak dibayar, akhirnya ya bangkrut juga. Itu saya ngambil pelajaran dari bebek kan. Pas kayak gitu, pas udah bangkrut di bebek, saya pengen coba ikan lah. Akhirnya saya nggak langsung waktu itu, tapi nyoba dulu, ikut orang. Akhirnya pas sudah mulai paham baru mulai buka sendiri. Enggak, bukan partner, saya kerja. Nggak apa-apa deh, mau dibayar kek mau enggak kek, nggak apa-apa dah, saya ikut aja. Yang penting saya dapat ilmunya, baru deh saya mulai. Patin lebih susah buat dirawat, soalnya itu pertama kali harus, wah pokoknya dari nyuntik, dari larva, ngurusin larva tuh nggak tidur selama 2 malam. Harus makannya 3 jam sekali. Pertama 2 jam makannya 3 jam. 3 jam baru udah lepas patin ke inian cacing, dari lepas artemia ke cacing. Baru udah mulai agak longgaran, kita bisa makan 4 jam atau 5 jam. Tapi masalahnya itu, giliran makan artemia dia bagus. Pas waktu makan cacing tahu drop. Kayak gitu sih. Harga sih lebih mahal ikan hias, cuman kan kalau patin mainnya partai ya, dalam jumlah banyak. Misalkan sekali produksi bisa 500.000 ekor. Kalau ini kan nggak terlalu banyak, kita punya 30.000 ekor udah bagus. Sekarang sih skalanya masih lebih banyak manfish ya. Terus karena gurame belum difokusin sih, nanti sih mau bikin 50%. Kalau lahannya udah ada, karena sekarang lahannya cuma segini nih, kita belum bisa buat nambah lahan lagi. Jadi saya prioritasin manfish dulu. Soalnya gurame kebetulan pasarnya juga lagi agak sepi, jadi saya utamain manfish dulu. Manfish satu, saya bisa produksinya, saya bisa dari hulu ke hilir saya bisa pegang. Kan kalau misalkan kayak gurame saya harus cari telurnya dulu apa segala macam. Kadang-kadang kita habis panen buat dapetin bibit lagi susah, itu masalahnya. Terus kalau misalkan kayak manfish kan saya bisa breeding sendiri dari anaknya netes, saya taruh akuarium, terus dari akuarium saya turun ke kolam, dari kolam baru saya turun ke kolam yang empang. Enggak, dia kita indukannya aja pertama kita pilih, terus kita pasangin
di akuarium tuh satu kotak satu pasang, nanti dia nelor sendiri. Nelor kalau misalkan udah netes, udah mabur gitu, udah bukan mabur berenang lah. Pas dia udah berenang, kita sedot deh anaknya itu. Terus sedot ya, pertama kasih pakan Artemia kutu air terus kasih ke cacing. Udah cacing, udah kalau dari kolam udah bisa langsung pelet. Makan utama sih sebenarnya cacing, cuman kalau misalkan cacing kan harganya mahal banget, mahal, susah, lagi jarang. Jadi nggak ketemu deh kalau misalkan kita kalkulasiin. Ada sih ada untungnya, tapi cuma sedikit. Jadi strateginya itu saya taruh di kolam luas biar pertumbuhan dia juga bisa lebih cepat, supaya ada pakan-pakan alternatif di kolamnya, jadi bisa ketemu lah matematikanya. Uniknya apa ya, saya suka aja dia berenangnya santai gitu, enak aja dilihat buat saya pelihara ikan yang saya suka sih sebenarnya. Saya lihatnya seneng, saya pelihara. Walaupun ada nih sekarang lagi rame cupang apa segala macem, saya nggak terlalu minat, saya nggak ikut-ikutan. Kalau harga sih saya kan karena mainnya partai ya, saya nggak pernah nggak pernah ngecer-ngecer. Pernah kalau ada orang beli 1-2 ya saya layanin. Cuman karena saya mainnya partai ya saya ikutin harga pasar aja gitu. Kalau misalkan saya ecer, misalkan ikan harusnya laku 1 ekor 20-50 ribu, paling saya jual udah agak 7-10 ribu. Cuman kan satu kolam ada 5.000 ekor, angkat semua kayak gitu sistemnya. Nggak sistem kalau mahal kan itu orang yang buat jual lagi juga nanti nggak ada untung ya. Harganya sekitaran 7-10 ribu, kadang 5 ribu juga saya jual. Kalau misalkan tergantung ukuran juga sih ya, gimana deal-dealan di kolam aja. Kalau misalkan cocok nggak apa-apa, murah yang penting banyak. Ya kan, kalau misalkan sasetan kalau kita jualnya serenceng kan gede juga. Sama aja sih, yang mahal tuh kan yang karena unik-unik aja. Kayak Mas Koki juga kalau kita mainnya partai sama aja harganya. Paling orang dapat ikan bagus, ikan nemu paling pasti dah. Kalau misalkan orang mau beli breeding mempis sekian ribu bagus semua, nggak ada kayak gitu. Paling dia dapat dari 1.000 dapat 100. Ini juga mempis kalau saya ketemu yang unik-unik yang bagus harganya lumayan. Kebetulan saya main platinum, black sama blushing aja. Itu kalau jenisnya sih banyak, ada yang paling mahal kan altum, terus black, platinum, tricolor, terus ada altum kayaknya masih impor deh, kayak belum bisa produksi di sini. Saya cuma main platinum, black sama blushingnya, sama satu lagi itu silver. Itu sih sebenarnya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Kalau misalkan diurutin itu masih ya tengahnya lah harga-harga ikannya. Ngurusin mempis hambatannya susah pakan. Kalau misalkan pakan cacingnya itu kadang-kadang kan ada mahal, sekalinya nggak ada kadang-kadang susah. Itu di sini sih susah, nggak tahu kalau tempat lain. Terus hambatannya susah cari karyawannya yang kayak itu kan. Orang-orang kalau misalkan kita percayain sama orang ngurusin ikan, nggak kayak kita ngurus sendiri gitu. Kapan harus kasih makan, kapan gimana ikan kondisinya sehat apa enggak. Kalau misalkan nggak sehat nih, langsung buru-buru diganti air, diobatin, kayak gitu-gitu sih. Hambatannya itu paling susah cari karyawan yang bisa itulah sayang sama ikan. Kalau orang yang cuma taunya kerja kan cuma kerja doang.